Jadi ini ada satu kejadian yang dimana kejadian ini sangat menyedihkan sekali, juga menyayat hati. Jadi kali ini aku akan menceritakan seorang perempuan yang dimana dia kehilangan janinnya. Sebut saja namanya Laras. Nah, si Laras ini baru saja menikah dan memiliki keturunan. Jadi ketika usia kandungannya Laras ini berjalan di 2 bulan, itu tuh Laras itu kayak demam gitu loh, demam tinggi banget. Nah, dia ini akhirnya memutuskan untuk mengajak suaminya pergi ke dokter, dan setelah semuanya dicek, dokter mengatakan kalau janinnya ini tidak berkembang lagi. Nah, jadi di situ tuh dokter akhirnya tidak mau memberikan obat untuk meluruhkan janin yang ada di dalam perutnya Laras. Nah, setelah beberapa jam akhirnya obat itu tadi bereaksi dan menjadikan semua isi di dalam perutnya itu tadi itu keluar semuanya. Jadi janinnya segala macam itu keluar gitu loh, kayak luruh semuanya. Dengan diliputi rasa sedih yang luar biasa, Laras dan suaminya hanya nangis aja. Sampai mereka berdua ini gak konsen mau ngapa-ngapain, ngerti gak sih? Kayak ya udah akhirnya dipasrahkan semua ke keluarganya. Untuk pemakamannya, untuk ngurusi administrasi rumah sakitnya, mereka berdua ini hanya bisa menangis dan saling menguatkan saja. Nah, sampailah di rumah, semua keluarganya menenangkan mereka berdua, dan janinnya Laras ini tadi sudah dipasrahkan budenya untuk dimakamkan sama budenya. Budenya ini kayak menyepelekan gitu loh, kayak ya udah dikuburkan di mana aja, gak masalah gitu. Nah, akhirnya budenya ini menguburkan janinnya Laras itu tadi di belakang rumah mereka. Kalau rumah di desa itu kan di belakang rumahnya itu masih banyak lahan-lahan kosong gitu kan, kayak kebun-kebun gitu. Nah, dimakamkanlah di situ. Seminggu berlalu, di minggu kedua kejadian janggal itu dialami oleh Laras. Laras itu kayak sering dimimpikan anak kecil yang sedang menangis gitu loh, bayi yang sedang menangis. Nah, semua keluarganya Laras ini mengira kalau Laras itu hanya ingat-ingatan anaknya aja, kayak masih berkabung aja, masih berduka aja. Nah, keluarganya ini mencoba untuk menenangkan Laras, mencoba untuk menghibur Laras, sampai di tahap dimana akhirnya 1 bulan itu berlalu, tapi Laras itu masih terus dihantui dengan rasa bersalah dan kayak masih terus dimimpi anak-anak kecil yang nangis gitu. Akhirnya Laras dan suami ini memutuskan untuk pergi ke rumah salah satu kiai yang mereka kenal. Tujuan pertamanya mereka datang ke rumah kiai itu tadi untuk meminta doa dan cara untuk mereka ikhlas gitu kehilangan anak yang mereka nantikan. Nah, tanpa disangka ketika Laras dan suaminya ini pergi ke rumah Pak Kiai itu tadi, Pak Kiai menyampaikan hal yang buruk. Karena Pak Kiainya ini kayak melihat dari sudut pandang spiritualnya itu, kalau janinnya Laras ini tadi kayak masih belum menerima kalau dia hanya dimakamkan di situ aja, di pekarangan belakang rumah Laras. Karena memang di belakang pekarangan rumahnya Laras itu tadi itu kayak banyak tempat sampah gitu loh, dibuangi sampah di situ. Jadi kayak nggak keurus gitu. Nah, Pak Kiainya ini tadi menyampaikan ke Laras dan suaminya kalau janin yang dimakamkannya ini tadi minta dipindahkan ke pemakaman umum. Jadi kayak ke pemakaman ya pada umumnya orang meninggal kan. Dan di hari itu juga Laras dan suaminya memindahkan ke tempat pemakaman umum. Jadi itu kayak pelajaran gak sih buat kita, walaupun masih menjadi janin, kayak itu tuh harus dimakamkan secara layak, karena itu calon manusia gitu kan, ya gak sih, walaupun hanya segumpal daging atau segumpal darah. Thank you, see you in the next videos.